Sya'ban adalah bulan yang mulia karena dia adalah satu-satunya bulan yang terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban juga adalah bulan yang spesial bagi masyarakat Hadramut karena pada bulan ini juga diadakan event tahunan ziarah Nabiullah Hud alaihi salam. Beberapa hari sebelum ziarah dilaksanakan, ada satu tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh warga Tarim, yaitu tazyin jamal, yang artinya menghias unta. Menghias unta biasanya dilaksanakan beberapa hari sebelum keberangkatan rombongan unta. Mereka berkumpul di sebuah lapangan yang luas sambil membawa unta-unta mereka, dan mereka melakukan tarian, pembacaan qasidah, tahawid, dan diakhiri dengan bacaan doa-doa oleh ulama yang hadir untuk mendoakan para rombongan yang akan menunggangi unta menuju Syekh Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Ahzab Pos dimanapun Anda berada, pada hari ini, pada tanggal 28 Februari 2023, kami bersama teman-teman mahasiswa Al-Ahzab akan menghadiri event ziarah akbar Nabiullah Hud alaihi salam. Pada event ini akan dihadiri oleh habaib, alim ulama, masyayikh, serta sebagian besar masyarakat Tarim yang di dalam maupun di luar Hadramut. Penasaran tentang perjalanan kami ini? Saya Muhammad Hisham, ikuti perjalanan kami. Siang yang terik, padang pasir yang gersang tak menyurutkan semangat kami untuk berziarah dan melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, hanya pegunungan batu dan padang pasir yang menghiasi perjalanan kami kali ini. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Syekh Hud, kita terlebih dahulu berziarah di kota Inan. Di kota Inan inilah dimakamkan Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana terletak 30 menit dari kota Tarim. Sebagaimana salafun salihun mengatakan, barang siapa yang berziarah ke Syekh Nabiullah Hud akan tetapi tidak berziarah terlebih dahulu ke Syekh Abu Bakar bin Salim, maka kurang afdal. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, ayo kita ziarah terlebih dahulu. Selamat datang di Syekh Hud, tempat yang mana diadakan ziarah akbar, ziarah Nabiullah Hud alaihi salam. Ziarah Nabiullah Hud memiliki cara dan tata tertib yang berbeda dari ziarah yang biasanya, yang mana ziarah Hud memiliki tertib tersendiri yang sudah disusun sedemikian rupa oleh ulama salaf terdahulu. Ziarah di sini tidak hanya diadakan sekali, tetapi diadakan 3 hari berturut-turut yang dipimpin oleh Gobila Sadah yang secara bergantian, waktunya pun bergantian, pagi dan sore. Dimulai hari pertama oleh keluarga Al-Habsyi dari Hautoh, dan di hari yang ketiga dipimpin oleh keluarga Syekh Abi Bakar bin Salim. Pertama-tama orang-orang akan berkumpul di Hasah Sayyidina Umar Muhdhar ini. Nah, Hasah Sayyidina Umar Muhdhar ini merupakan ibarah daripada masjid, yang mana munsyid pertama kali akan datang ke sini untuk memimpin tertib awalnya ziarah. Di sini disunahkan untuk salat sunnah dikarenakan ini adalah masjid yang diwakafkan oleh Sayyidina Umar Muhdhar. Di sini disunahkan untuk salat 2 rakaat untuk niat tabarrukan dengan as-salafun salihun yang telah salat di sini. Berapa banyak yang mereka telah salat di sini?
Maka setelah itu mereka akan berjalan secara zaf bersama-sama untuk menuju bi'r taslim. Ayo kita salat dulu. Dan inilah bi'r taslim, yang mana orang-orang setelah dari khasab Sayyidina Umar, mereka akan berjalan menuju bi'r taslim ini. Mereka akan melantunkan salam, karena di tempat inilah arwah anbiya akan berkumpul. Itulah yang diceritakan oleh salafun shalihun. Setelah mereka membaca salam di sini, mereka langsung menuju ke gubbah Nabiullah Hud. Dan inilah gubbah Nabiullah Hud alaihi salam. Di sini kita kembali membaca salam, membaca zikir seperti yang kita baca di bi'r taslim. Kemudian acara dilanjutkan dengan membaca surah Yasin, surah Hud, dan kemudian tahlil. Dan di bawah gubbah Nabiullah Hud ada nagoh, tempat yang dimana di situ diadakan mau'izatul hasanah setelah ziarah ke gubbah Nabiullah Hud. Mereka di sana menyejukkan hati rohani setelah ziarah kepada Nabiullah Hud dengan mendengarkan mau'izatul hasanah dan ceramah daripada ulama yang hadir di sini. Tidak hanya ziarah, banyak sekali kegiatan positif yang bisa kita ikuti di momen kali ini. Di antaranya bertabarruk dengan athar dari orang-orang soleh, dengan mengikuti ilbas dengan imamah orang-orang soleh, sholat 2 rakaat di ma'bad orang soleh, dan menghadiri majelis-majelis ilmu dan maulid yang ada. Pemirsa Ahgopos, ini adalah salah satu tempat ma'bad. Ma'bad ini adalah satu tempat yang mana di situ para wali mengambil tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini adalah ma'bad Syekh Abu Bakar bin Salim. Daripada sekian banyak ma'bad, ini adalah ma'bad Syekh Abu Bakar bin Salim ketika ziarah kepada Nabiullah Hud alaihi salam. Terletak di samping tepat di gubbah Nabiullah Hud alaihi salam. Maka orang-orang setelah Syekh Abu Bakar bin Salim banyak mengambil berkah dengan solat, meminta agar seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berkah, mereka akan berikan kepada orang-orang yang mengambil tabarruk dengan solat, membaca Al-Quran di sini. Di antara tempat-tempat yang tidak boleh dilewatkan ketika ziarah akbar Nabiullah Hud adalah bertabarruk di Masjid Abdurrahman As-Saggaf Faqih Muqaddam Ats-Tsani. Kana Syekh Abu Abdurrahman As-Saggaf yaqul kana bainal gubbati wan nagati rawdatan min riyadil jannah, yang artinya di antara gubbah Nabiullah Hud yang di atas, di antara nago, yaitu ada tempat berkumpulnya untuk mendengar mau'idhah. Rawdatan merupakan salah satu tempat yang mana di tempat itu kebun daripada surga. Rawdatan min riyadil jannah. Walihada bana Abdurrahman As-Saggaf masjidan fiha bainal gubbati wan nago. Karena inilah Abdurrahman As-Saggaf membangun masjid di antara nago dan gubbah. Di antara tempat-tempat yang harus diziarahi ketika ziarah akbar Nabiullah Hud adalah masjid-masjidnya yang diberkahi. Di antaranya ada Masjid Bahanan, ada Masjid Ba'abbad yang sedang kita tempati di sini. Masjid yang terkenal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Kab min arif billah, abid billah, abada fi." Sudah berapa orang-orang yang wali beribadah kepada Allah di masjid ini. Wa idza tamara ahlu sirri bayadharuna fi. Apabila orang beribadah di sini yang mereka itu adalah ahli mastur, tidak kelihatan, bayadharuna fi, maka mereka akan terlihat sirnya di masjid ini. Subhanallah. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf kan fi ayyami ziyaratihi, ketika beliau berziarah di hari-hari di Syekh Hud, agama salatahu fi Masjid Ba'abbad fi salatil asri wa salatil zuhri.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kita di masjid ini, mengambil berkahnya. Di antara tempat-tempat yang tidak boleh dilewati dan terlupakan ketika ziarah akbar Nabi Hud alaihi salam, yaitu adalah pengambilan berkah dengan athar-athar salafun salihun. Di antaranya kita sedang berada di Ribat Al-Fatih Syarif, yang mana pertama kali ribat di Hadramut dibangun oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di sini ada talbis, ini adalah bertabarruk dengan athar-athar Al-Imam Ali Al-Habsyi. Dan juga di sini ada Sya'run Nabi yang didatangkan langsung daripada kota Istanbul. Sya'run Nabi ini baru didatangkan sekitar 10 tahun yang lalu dari Istanbul tahun 1435 Hijriah, yang mungkin sekarang sekitar 10 tahun. Tidak terasa kita sudah di akhir perjalanan. Nuansa rauhaniyah yang kental berkolaborasi dengan adat yang masih terjaga keasliannya mewarnai perjalanan kita kali ini. Saya Muhammad Hisham menutup perjalanan kita kali ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.